Api membakar 10 kios di kawasan asrama haji di Jalan Raya Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur tadi malam. Banyaknya material mudah terbakar membuat api membesar dan dengan cepat menghanguskan 10 kios pedagang makanan. Dugaan sementara api berasal dari salah satu kios yang mengalami korsleting listrik dan merambat ke kios lainnya. Sekitar 10 unit kios, kemudian yang kosong ada 3, kemudian yang isi sekitar 7 kios itu. Awal mula api, Pak? Dugaan sementaranya dari mana, Pak, api? Ya? Dugaan sementaranya dari mana? Dugaan sementara dari tengah tadi, dari Pak Muhammad tadi yang ada di lokasi. Kemudian terdengar ledakan, kemudian keluar dan melaporkan ke pemadam kebakaran. Dari kelistrikan itu. Kelistrikan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil dan 16 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Api yang membakar gudang logistik dan gudang beras di kawasan Pasar Induk Cipinang, Jatinegara telah berhasil dipadamkan. Setelah lebih dari 2 jam, petugas damkar Jakarta Timur berjibaku memadamkan api dengan menerjunkan 21 unit mobil pemadam serta mobil foam dan ratusan personil. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan lokasi gudang yang berdempetan membuat api sangat cepat meluas ke gudang yang berada di sebelahnya. Sampai TKP, api sudah membumbung tinggi dan asap pun dari segala penjuru terlihat sangat-sangat hitam. Ternyata saat kita semua sampai di TKP, terbakar adalah bukan hanya beras, tapi termasuk sembako di dalamnya. Diketahui peristiwa ini terjadi pada saat jam makan siang dan api pertama kali muncul dari gudang beras. Para pekerja yang panik langsung berupaya menyelamatkan diri keluar dan memanggil petugas pemadam kebakaran. Gudang beras. Gudang beras. Itu di sebelah kita itu gudang beras. Itu nggak lama? Iya, nyamber lah. Nyamber. Langsung perambatan ke gudang ke ini. dalam. Karena apa? Di sini kan karton. Karton sifatnya panas kan, panas yang bakar. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Jakarta Timur, Sudarman Hadisaputra dan istrinya diperiksa KPK usai viral pamer harta. Polisi menangkap terduga pelaku mutilasi di Sleman, Yogyakarta. Pelaku ditangkap di Temanggung, Jawa Tengah. Satu siswa tewas akibat insiden penembakan di sekolah, tepatnya di kota Arlington, Amerika Serikat. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana istirahat Anda? Semoga nyenyak. Dan ini saatnya untuk bangun pagi hari ini karena kami sangat senang untuk kembali menemani Anda melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Aya Nufus. Dan saya Bayu Pradana. Inilah News Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, berita pertama kita awali dari razia menjelang bulan Ramadan kembali digencarkan di ibu kota. Di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, pemirsa, ratusan botol minuman keras disita petugas. Satuan Polisi Pamung Praja merazia sejumlah warung jamu di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Saat menggeledah salah satu warung jamu di Jalan Raya Duri Kosambi, petugas menyita sejumlah dus berisi botol miras berbagai merek.
Hal yang sama juga ditemukan ketika merazia warung jamu lainnya. Petugas kembali mendapati warung jamu yang menjual minuman keras. Penertiban miras tanpa izin edar gencar dilakukan petugas jelang datangnya bulan suci Ramadan. Berapa lama Bu udah jualan minuman gini? Aku tadinya dagang jamu, puluhan tahun dari aku belum punya anak sampai udah punya cucu. Kecamatan Cengkareng mengadakan penertiban miras dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Dan kita malam ini mendapatkan kurang lebih ratusan botol miras dari beberapa titik lokasi yang diduga tidak memiliki izin edar. Selain menyita ratusan botol miras tanpa izin edar, petugas juga memberi imbauan kepada penjual jamu untuk tidak kembali berjualan minuman keras. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang terluka dalam kecelakaan motor tabrak mobil di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Rabu malam. Kecelakaan akibat lampu motor mati saat ngebut di jalur Transjakarta. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. 2 orang yakni pengendara dan penumpang motor kritis usai menabrak sebuah mobil. Kecelakaan bermula ketika motor yang datang dari arah Kedoya menuju Permata Hijau di jalur bus Transjakarta lampunya dalam kondisi mati. Saat motor melaju kencang di jalur bus Transjakarta, muncul sebuah mobil yang hendak memutar dari arah berlawanan sehingga tabrakan pun tidak terhindarkan. Awalnya saya mau muter balik ke arah Green Garden, kemudian udah kasih sen, pas mau muter balik dari jalur busway, ada suara teriakan. Habis itu saya berhenti, dia nabrak mobil saya, dia terbang, kena trotoar, gitu aja sih. Gitu. Saat itu dia kondisi mobilnya motornya cepat apa gimana Pak? Saya nggak ngeliat Pak, karena nggak ada lampu. Oh, di mobilnya nggak ada lampu kendaraan ya? Nggak ada. Jadi cuma ada suara teriakan, saya berhenti, dia tabrak, dia terbang. Untuk perawatan lebih lanjut, kedua korban kecelakaan dievakuasi ke rumah sakit oleh unit Laka Lantas Jakarta Barat. Arus lalu lintas sempat macet akibat kecelakaan ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi tabrak polisi oleh pengendara mobil jenis SUV viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang polisi lalu lintas mencoba menghadang mobil yang memaksa berbelok di luar jalur. Polisi ditabrak guys, Pajero Sport. Aksi arogan pengendara mobil kembali terjadi. Kali ini, aksi pengendara mobil jenis SUV dengan nomor polisi B12MGN viral di media sosial saat menabrak seorang polisi lalu lintas di perempatan lampu merah Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam video tersebut, seorang polisi lalu lintas mencoba menghadang pengendara mobil yang berbelok di luar jalur. Namun, pengendara yang sudah diketahui identitasnya tersebut justru terus memaksa melintas dengan menabrakkan mobil ke Polantas. Usai bersih tenggang dengan Polantas, pengemudi mobil SUV ini kembali ke jalurnya dan melanjutkan perjalanan. Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Barat telah mengantongi identitas pengemudi tersebut. Jadi anggota kami melakukan penghalangan untuk bisa mengikuti jalur yang sudah ada. Ya. Jadi terlihat demikian bahwa anggota kami terlihat ditabrak oleh pengendara Fortuner. Pengendaranya kami sudah tahu, identitasnya kami sudah ketahui juga, namun perlu kami koordinasikan untuk bisa menentukan langkah lebih lanjut. Hingga kini, pengemudi mobil SUV belum dilakukan penangkapan dan masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Satlantas Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra dan istrinya Vidya Piskarista telah selesai diklarifikasi terkait asetnya, pemirsa. Di mana Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman bersama istrinya diperiksa buntut dari viralnya gaya hidup mewah yang dipamerkan istrinya di media sosial. Selama lebih dari 10 jam, Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra melakukan klarifikasi di Gedung Merah Putih KPK.
Sesaat setelah keluar dari KPK, Sudarman tidak menjawab pertanyaan wartawan, hanya mengatakan bahwa semua data dan fakta telah disampaikan. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan klarifikasi tersebut merupakan rangkaian proses untuk pastikan laporan harta kekayaan pejabat negara merupakan data faktual. Semua data dan fakta sudah saya sampaikan ketika sampaian KPK dan saya ucapkan terima kasih, mereka sudah bekerja profesional baik itu intelijen dan BPN. Bang, urus saja Bang. Dari jam 9. Apakah mengenai jangan dulu. Pak Darman apakah maju aja Bang, Termasuk ditanyakan dalam klarifikasi tadi. kesana Pak, sudah Pak, semua data sudah saya sampaikan sebagai pejabat negara, sudah sampaikan ke KPK. Silakan teman-teman media untuk menerima. Yang ditanyakan Pak. Sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan secara faktual ke lapangan oleh tim dari LHKPN KPK. Klarifikasi LHKPN ini merupakan rangkaian proses begitu ya untuk memastikan bahwa kepatuhan dan kebenaran pelaporan dari LHKPN penyelenggara negara tersebut sesuai dengan faktual begitu ya. Kepala Kantor Badan Pertanahan BPN Jakarta Timur Sudarman Harja Saputra dibebas tugaskan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan atau ATR BPN akibat ulah istri pamer harta di sosial media. Sebelumnya, Sudarman diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian ATR BPN melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memutuskan membebas tugaskan Sudarman dari tugas dan jabatannya. Pembebas tugasan ini dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan. Menteri ATR dan Kepala BPN mengingatkan kepada jajaran dan keluarga untuk tidak memamerkan kekayaan, kekuasaan, dan bergaya hidup mewah. Sebelumnya, Sudarman rampung diklarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sudarman mengaku telah menyerahkan seluruh data dan fakta terkait harta kekayaannya kepada Komisi Anti Rasuah tersebut. Pemeriksaan Sudarman, Kepala BPN Jakarta Timur dilakukan KPK dan pihak internal. Usai sang istri Vidya Piskarista memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial. Selain berpose dengan fasilitas mewah, Vidya juga mengenakan barang-barang bermerek dengan harga fantastis. Ya pemirsa, aksi pamer harta atau flexing yang dilakukan sejumlah pejabat maupun keluarganya menjadi sorotan publik. KPK pun memanggil satu persatu pejabat yang keluarganya gemar pamer kemewahan untuk mengklarifikasi harta kekayaan yang dimiliki mereka. Pamer harta atau flexing yang dilakukan sejumlah pejabat maupun keluarganya menjadi sorotan di media sosial. Terbaru gaya hidup mewah Vidya Piskarista yang merupakan istri Kepala Badan Pertanahan Negara Jakarta Timur, Sudarman Harja Saputra menjadi perbincangan. Warganet membongkar pamer kemewahan dilakukan Vidya mulai dari pelesiran ke luar negeri hingga koleksi tas mewah yang dimiliki. Esa Rahman Syah Abdar, istri pejabat Kemensetnek yang gemar flexing atau memamerkan harta kekayaan di media sosial, juga tak luput dari perhatian warganet. Esa sendiri adalah Kepala Subbagian Administrasi Kendaraan Biro Umum di Kementerian Sekretariat Negara. Gaji ASN bergolongan 3C ini hanya berkisar antara 2 hingga 4 juta rupiah. Kemensetnek pun melalui siaran pers menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan. Tidak hanya pejabat Kemensetnek, istri Brigjen Endar Priantoro, Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang giat melakukan pemeriksaan, justru terpantau gemar memamerkan gaya hidup mewah.
Melalui video yang dibagikan di TikTok, terungkap kekayaan yang dimiliki salah satu pejabat lembaga rasuah tersebut. Hingga kini, Dewan Pengawas KPK dan pihak kepolisian masih mengklarifikasi LHKPN milik Endar. Aksi pamer harta kekayaan juga dilakukan oleh istri Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto. Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, terungkap kekayaan milik keluarga ini, bahkan dari foto tersebut Haryanto sekeluarga terpantau sering berlibur ke luar negeri. Namun, Sekda dan keluarga membantah memiliki hidup mewah, bahkan ia mengaku barang-barang dipamerkan adalah palsu. Aksi pamer kekayaan juga dilakukan oleh anak Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Anak Andi kedapatan belanja pakaian yang mencapai puluhan juta rupiah dan ditunjukkan di media sosial. Kementerian Keuangan dan KPK akhirnya memanggil Andi untuk diperiksa terkait pemilikan harta tak wajar yang mencapai 13 miliar rupiah. Pemerintah pun telah mengingatkan pejabat negara untuk tidak pamer harta kekayaan. Hal ini untuk mencegah timbulnya keresahan di masyarakat, pasalnya gaji pejabat berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan curahan hati dari Fatimah Zahratunisa, seorang warga negara Indonesia yang menjuarai lomba menyanyi di Jepang. Pasalnya, piala lomba tersebut justru dipajaki bea cukai saat tiba di Indonesia. Media sosial dihebohkan dengan pemenang lomba menyanyi yang ditagih 4,8 juta rupiah oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk menebus piala yang dikirim dari Jepang. Semua itu berawal dari unggahan di Twitter ketika Fatimah mengirimkan piala lomba yang dimenangkan di Jepang ke Indonesia lewat paket khusus. Namun ketika hendak diambil, paket pialanya justru dikenai pajak bea cukai, tepatnya sebesar 4,8 juta rupiah. Kementerian Keuangan pun buka suara soal kejadian tersebut. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo lewat unggahan Twitternya meminta maaf dan mengaku menyesal dengan pengalaman yang diterima Fatimah Zahratunisa. Tak hanya Fatimah, pemirsa, pengalaman tidak menyenangkan dengan petugas bea cukai juga pernah dialami Alisa Wahid, putri sulung Presiden keempat Indonesia Gus Dur. Koper Alisa diaduk-aduk petugas bea cukai di bandara dan juga ditanya berbagai hal. Alisa Wahid menceritakan pengalaman saat berhadapan dengan petugas bea cukai sepulang dari konferensi di Taiwan sekitar tahun 2019-2020. Menurut Alisa, dia bahkan ditanya bekerja sebagai apa dan diminta memaparnya di ruang pemeriksaan. Setelah petugas bea cukai melontarkan berbagai pertanyaan, koper diaduk-aduk petugas pun harus dibereskan Alisa sendiri. Alisa Wahid adalah satu dari banyaknya warga yang menceritakan di media sosial soal pengalaman tidak menyenangkan saat diperiksa oleh petugas bea cukai bandara di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hanya karena tak membalas pesan singkat WhatsApp, seorang perempuan justru dianiaya kekasihnya dengan menggunakan setrika panas di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku yang merupakan kekasih korban pun berhasil dibekuk aparat Polsek Kemayoran. KH, pemuda warga Jalan Sukamulia, Kemayoran, Jakarta Pusat hanya bisa tertunduk saat diringkus petugas unit reserse kriminal Polsek Kemayoran. Ia ditangkap polisi lantaran nekat menganiaya korban yang berusia 19 tahun dan tak lain kekasihnya sendiri. Aksi penganiayaan terjadi di rumah pelaku di Jalan Sukamulia, Harapan Mulia, Kemayoran pada 13 Maret lalu. Pelaku menganiaya kekasihnya dengan cara menempelkan setrika pada tubuh korban. Ironisnya, kemarahan pelaku hanya dipicu persoalan sepele, yakni karena korban tak membalas pesan WhatsApp pelaku. Berdasarkan saksi-saksi, korban dianiaya oleh pelaku dengan menggunakan setrika panas, tempel di tangan kanan, tangan kiri, di paha kanan maupun kiri, di bahu sebelah kiri, hingga mengalami luka bakar. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka bakar pada bagian kedua lengan, paha kanan dan kiri serta bahu. Sementara pelaku masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidik dengan ancaman jerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, Polda Metro Jaya menyerahkan AG dan berkas perkaranya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa siang. Kejaksaan menyiapkan 7 jaksa bersertifikasi anak dan sidang akan digelar tertutup. Setelah berkas perkara lengkap atau P21, Polda Metro Jaya menyerahkan remaja yang berkonflik dengan hukum AG ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang. Selain melimpahkan AG, penyidik juga melimpahkan berkas perkara kasus penganiayaan David Ozora. Dengan pelimpahan ini, AG resmi menjadi tahanan kejaksaan dan akan segera melimpahkan perkara yang menjerat AG ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Anak berkonflik dengan hukum, yaitu AG, itu sudah dinyatakan lengkap oleh JPU berkasnya, dan hari ini dilaksanakan penyerahan yang bersangkutan bersama barang buktinya kepada JPU. Mulai hari ini kami menerima yang bersangkutan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, dan kami mempersiapkan atau menyempurnakan surat dakwaan, dan tidak lama lagi kami akan melimpahkan ke perkara ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nantinya sidang kasus yang menjerat AG akan dilakukan tertutup. Kejaksaan menyiapkan 7 orang yang bersertifikasi sebagai jaksa anak dalam kasus tersebut. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menahan AG, teman wanita Mario Dandi Satrio, di ruang khusus Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS selama 7 hari. Aksi unjuk rasa penolakan Permenaker nomor 5 tahun 2023 berlangsung di depan kantor Kemenaker RI kawasan Jakarta Selatan. Informasi akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di News Pagi.